Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Halo semuanya, ketemu lagi di What's Trending bareng saya, Lea Baneza. Kali ini Lea mau bahas kenali saat kita terapkan pola asuh yang keliru. Di media sosial, informasi dan pemberitaan kasus dugaan pembunuhan ayah dan nenek oleh anak berusia 14 tahun di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan ramai memenuhi timeline media sosial. Pemerintah juga turut menyoroti kasus ini, salah satunya dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifah Fauzi. Arifah meminta masyarakat menjadikan kasus tersebut sebagai pembelajaran pola asuh. Menteri Arifah menekankan pengasuhan anak harus mengedepankan kepentingan terbaik anak. Ia juga mengungkap pentingnya pembangunan komunikasi antar anak dan orang tua. Dengan komunikasi yang hangat, orang tua dan anak bisa saling bercerita, menghindari emosi terpendam yang sewaktu-waktu bisa memicu ledakan. Nah, apa sih pola asuh anak? Melansir laman Hello Sehat dari Kementerian Kesehatan, pola asuh anak adalah suatu proses interaksi antar orang tua dan anak dalam mendukung perkembangan fisik, emosi, sosial, intelektual, dan spiritual sejak dalam kandungan sampai dewasa. Pola asuh yang tepat mampu menghasilkan anak yang cerdas, mandiri, sehat, berbudi pekerti yang luhur, dan berakhlak mulia. Dan orang yang paling besar perannya dalam pengasuhan adalah orang tua. Lantas seperti apa sih pola asuh yang sesuai dengan perkembangan anak? Kapan nih kita mesti menyadari saat kita ini sudah menerapkan pola asuh yang keliru? Kita bahas setelah komen warga plus 62. Yang pertama komentar @tauxx. Akan ada satu lagi kementerian baru, Menteri Penerimaan Negara. @mdxx, harusnya pengeluaran juga pak. @yanxx, kayak penerimaan negara banyak aja, paling dari keringat rakyat, pajak yang gede. @cutxx, setelah itu akankah lahir Kementerian Pengeluaran Negara? Bisa jadi, karena debit dan kredit selalu dalam neraca seimbang. @damxx, konsepnya gimana ya? Kok penerimaan dan pengaturan anggaran beda kementerian? Selama pengawasannya lemah, apalagi oknum petugasnya bekerja sama, kebocoran pasti terjadi. Yang terakhir komentar @natxx. Beda sama Kementerian Keuangan apa? Apa kerja gak tumpang tindih? Next, Lea mau bahas soal gimana nih pengaruh pola asuh kepada seorang anak bareng owner sekolah Anargia dan lembaga psikologi Anargia, Endang Widiorini. Endang mencontohkan pola asuh yang bisa membuat anak sakit hati dan tidak punya kontrol diri. Seperti apa? Langsung aja ya kita tanyakan. Bu Endang, boleh dikasih tahu nggak sih Bu, idealnya pola asuh terhadap anak itu seperti apa Bu? Dan apakah dari tahap-tahap tumbuh kembang anak ini ada perbedaan pola asuhnya? Misalnya dari SMP, dari SD, SMP ke SMA gitu. Ya, kalau tentang pengasuhan sebenarnya mestinya berbeda ya. Anak SD, SMP, SMA. Kalau mungkin SD mungkin kita bisa agak lebih direct, lebih mengatur, mengarahkan gitu. SMP mungkin sudah seperti teman, apalagi SMA, itu aja. Jadi teman tuh artinya komunikasi dua arah, kemudian juga kita mendengarkan dia, kalau ada masalah kita diskusikan begitu. Itu sih, kalau SD sih sudah lebih direct ya, agak direct dibandingkan setelah itu. Nah Bu, gimana nih caranya supaya kita itu bisa membimbing anak-anak kita tetap berprestasi tapi ini tidak membebani anak gitu? Iya, kalau anak itu sebenarnya tuh maunya maju juga pastinya mau ya, tetapi kalau ada disuruh paksa setengah mati mungkin dengan kata-kata yang agak tajam mungkin membuat anak itu luka hati ya. Jadi
Kalau memang ada informasi bahwa dia itu mendapat tekanan untuk belajar mungkin. Jadi nampaknya dia anak tunggal ya. Kalau saya tahu dia anak tunggal yang tinggal sama ayah, ibu dan neneknya. Kemungkinan anak ini terlalu banyak perhatian, terlalu banyak diarahkan, tidak pernah didengarkan pendapatnya. Jadi itu menumpuk, sakit hatinya itu menumpuk begitu ya. Bebannya menumpuk, akhirnya makin lama lah meletuslah diungkapkan rasa jengkelnya itu dengan membunuh begitu ya. Mungkin ada kata-kata yang menyakitkan dia setiap hari dia terima. Saya lihat banyak orang tua yang punya anak tunggal, sebenarnya mereka itu overprotective, tetapi terlalu banyak overprotective sehingga terlalu mengarahkan apa ini nggak boleh, yang itu nggak boleh, harusnya begini, harusnya begini. Ini yang membuat anak itu kontrol dirinya kurang dan nggak percaya diri, sering banyak frustasi, kecemasan, sehingga ya bisa terjadi seperti ini. Nah, kalau dari sisi gangguan mental kali ya Bu ya, apa sih tanda anak ini mentalnya tuh mulai kurang sehat, terganggu, atau mendapatkan tekanan yang berlebihan gitu Bu? Tandanya biasanya anak itu kalau nggak pemarah, dia diam, nggak bisa tidur, makan kurang, tutup pintu kamar, begitu. Diajak bicara juga tidak mau, diem atau marah. Nah, itu biasanya tanda-tanda seperti itu. Kalaupun anak bisa bicara, dia akan mengatakan bahwa aku nggak bisa, aku nggak mampu, aku nggak berguna, akan seperti itu. Nah, ketika tanda-tanda itu muncul gitu ya Bu ya, apa nih yang mesti kita lakukan sebagai orang tua? Ya sebetulnya yang dilakukan itu kita mencoba menjadi pendengar. Jadi sebelum sampai ke sana, begitu anak sudah mulai pendiam, itu yang agak salah itu kalau kenapa kamu diam aja, mungkin akan marah. Nah itu yang salah. Tapi kalau misalnya dia diam sampai kita mendengarkan ada masalah apa, coba ceritakan ke ibu. Nanti mungkin ibu bisa membantu, begitu. Ya itu. Memang untuk mental health literasi untuk orang tua pun juga kurang ya. Jadi kurang pemahaman tentang kesehatan mental. Tetapi kalau secara common biasanya ya cukup kita menjadi pendengar, cerita, kita memberi masukan pada saat dibutuhkan begitu. Nah, gangguan kesehatan mental apa aja nih Bu yang bisa dialami anak yang mendapatkan mungkin tekanan berlebihan? Kesehatannya mental tuh biasanya ya dia akan depresi atau cemas. Tapi kalau kok saya baca juga ada suara-suara, berarti memang anak ini juga mungkin ada halusinasi. Nah kalau udah begitu berarti memang mentalnya tidak sehat, mungkin akan seperti itu. Ya biasanya begini ya, jadi kalau remaja biasa kesehatan mental itu kalau dia lagi banyak pikiran atau depresi, maka dia akan cenderung untuk diam, nggak bisa tidur, nggak mau makan, nggak mau prestasi belajar rendah. Nah kalau sudah begini harus cepat dikenali kenapa. Kalau perlu mungkin ke psikolog atau ke psikiater. Begitu. Dia kayaknya mendengar suara-suara. Nah, kalau sudah ini sih sudah beda lagi. Bukan hanya sekedar masalah kesehatan mental, tapi ini udah gangguan jiwa, gangguan mental. Agak berbeda. Nah, kalau gangguan kesehatan yang menimbulkan seorang anak ini mendapatkan bisikan-bisikan, itu apa sih Bu dan gimana cara penanganannya? Kalau sudah begitu, biasanya ya segera ke dokter jiwa ya, karena perlu obat. Kalau psikolog aja hanya pendampingan, tetapi tidak bisa memberi obat kalau ada gangguan mengarah ke sana. Tapi kalau hanya masalah kesehatan mental, mungkin orang tua cukup mendekatkan diri gitu ya. Tapi kalau ada masalah, sebenarnya remaja harus tahu pada saat dia bingung, tertekan, mungkin bisa ada jasa-jasa online ya. Ketemu dengan psikolog yang harganya lebih murah, tidak perlu antre, dan sebagainya, itu juga bisa digunakan. Terima kasih Bu Endang. Sama-sama. Sekarang kita akan bahas nih soal pola asuh anak yang ideal. Yuk kita ngobrolin bareng clinical psychologist sekaligus co-founder Enlight Mind, Nirmala Ika. Mbak Nirmala, boleh nggak sih dijelasin macam-macam pengasuhan atau parenting dari orang tua terhadap anak nih? Dan mungkin apa aja sih sisi negatif dan positifnya? Kalau secara umum gitu ya, pengasuhan itu kan yang biasa dikenal orang, kita nyebutnya ada 4. Ya, biasanya yang biasa dibahas orang tuh ada 4 bentuk tipe pengasuhan ya. Yang pertama yang kita bilang otoriter, di mana di situ seolah-olah kayaknya orang tua tuh selalu benar, anak ngikutin orang tua aja, orang tua tahu yang terbaik buat anak lah gitu kesannya ya. Jadi anak mengikuti, tidak bisa membantah gitu kan. Kalau yang kedua itu tipe pengasuhan yang ini adalah kita bilang yang permisif. Jadi orang tua cenderung lebih berkesannya kayak lebih mengakomodir anak, mengikuti anak. Tapi sebenarnya di situ orang tua tuh juga jadi nggak punya kontrol sebenarnya, kayak loose gitu loh, ngelepasin aja.
Nah, yang ketiga itu yang kita bilang neglected atau berjarak gitu loh. Untuk pengasuhannya itu yang berjarak. Jadi sebenarnya kadang mungkin kalau dilihat sekilas kayaknya orang tuanya ngasih perhatian, tapi sebenarnya secara emosi berjarak. Jadi berjarak tuh dalam arti gini, misalnya kayak orang tuanya hadir, ngurusin kok setiap hari, tapi sebenarnya secara emosi dia enggak. Dia sibuk sendiri sebenarnya. Misalnya kayak, setiap hari orang tuanya, ibunya misalnya kayak, ibunya di rumah, tapi ya di rumah main HP aja gitu. Atau ayahnya setiap hari ada menyapa dia, tapi sebenarnya nggak peduli, cuma sekedar gimana sekolahmu hari ini, tapi anaknya ngomong apa dia nggak dengerin, kayak gitu. Jadi yang kita bilang neglected, seolah-olah hadir, padahal sebenarnya secara emosi tidak. Nah, yang suka dianggap bagus itu kan yang sebenarnya kita dibilang adalah yang autoritatif disebutnya. Jadi di mana orang tua juga tetap punya batasan ya, punya nilai-nilai, punya batasan-batasan yang dia berikan kepada anaknya, tapi juga dia mengizinkan anaknya juga untuk tetap bisa explore. Jadi kayak gabungan sebenarnya antara otoritatif dan permisif gitu kan. Sebenarnya kayak gitu sih kalau yang sering dipakai ya, pakai prinsip itu kalau kita bicara bentuk pengasuhan. Kayak gitu sih, Nat. Nah, kalau pola asuh yang ideal untuk diterapkan itu seperti apa, Mbak? Apakah pola-pola tadi ini tuh ada yang paling ideal atau mungkin bisa lebih fleksibel aja nih? Jadi dicampur aja gitu penerapannya. Gini, kalau ngomong tadi kan kesannya ideal autoritatif ya. Cuman sebenarnya kalau kita bicara lebih dalam lagi soal pengasuhan, itu sebenarnya kita juga balik-balik lagi harus lihat karakter anak juga, tipenya anak gitu loh. Dan kemudian mungkin juga harus lihat situasinya. Karena kalau jujur kayak misalnya gini, saya di era aku tumbuh berkembang lah ya, misalnya gitu ya, di jam kita banyak pola pengasuhan yang dipakai adalah otoriter, di mana anak itu harus mengikuti orang tuanya, bukan ayahnya. Orang tuanya itu yang dianggap benar lah. Dan kalau bisa dibilang Gen X inilah ya, kita yang Gen X yang banyak diasuh dengan otoriter ini, banyak sekali kita bilang bahwa kita berhasil dengan sistem pengasuhan itu. Karena kita tumbuh menjadi orang yang bisa dibilang kayak bertanggung jawab, kasarnya tuh kalau bahasa sekarang kayak dianggap bisa kerja, tahu kerjaan gitu. Dibandingkan generasi-generasi di bawah kita yang dianggap lebih permisif orang tuanya. Karena lebih mendengarkan anak, lebih memberikan kesempatan pada anak untuk explore. Cuma beda kalau permisif itu memang orang tua sebenarnya nggak punya kontrol terhadap anak gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau dibilang yang bagus yang mana, ya secara teori yang autoritatif yang bagus. Karena orang tua jadi tahu kapan harus ibaratnya memberikan batasan pada anak, kapan memberikan keleluasaan pada anak. Cuma masalahnya kan nggak segampang itu juga. Kita bisa mengasuh dengan cara-cara itu terus gitu loh. Karena banyak kondisi kan yang terlibat di dalamnya. Pertama contohnya gini, kalau kitanya sendiri tumbuh dari keluarga yang dari pola pengasuhan otoriter, untuk menjadi otoritatif mungkin butuh waktu banget untuk belajar, kayak gitu. Atau kemudian contohnya kita punya anak yang ternyata anak kita tuh sangat-sangat ya eksploratif, sangat-sangat orangnya tuh curiosity-nya gede. Mungkin kalau kita mau menerapkan otoritas itu juga jadi cukup banyak senewannya karena kita bingung ini ntar dia jadi kebablasan apa enggak apa gitu. Jadi intinya sih balik lagi kita harus melihat karakter anak kita kayak gimana, kitanya sendiri kayak gimana, kasus yang sedang dihadapi apa, kayak gitu. Saat ini sebenarnya banyak terjadi, itu adalah yang neglected sebenarnya, makanya itu muncul. Dulu ini cukup baru muncul. Kenapa? Karena kita di orang tua tampak hadir, tampak terlibat dalam hidup anak, tapi sebenarnya fokus hidup dia cuma di dia, gitu. Fokus hidupnya tuh di orang tuanya sebenarnya. Jadi kayak tadi kan misalnya, aku di rumah kok ngurusin anak, tapi sebenarnya ketika di rumah, dia sibuk aja sama aktivitasnya sendiri. Atau misalnya, aku terlibat kok dalam, ini aku tahu anakku di sekolah ngapain, tapi jadi sangat terlibat, karena sebenarnya fokusnya dia adalah untuk dia, bukan anaknya. Fokusnya untuk berkesan jadi ibu yang orang tua yang terlibat, berkesan jadi dia care sama anaknya. Padahal dia sendiri nggak bother, sebenarnya anaknya ngerasain apa tuh nggak peduli, kayak gitu. Nah, kalau faktor yang mempengaruhi sikap pola perilaku anak dari pola asuh orang tua gitu apa sih Mbak? Misalnya gitu, anak ini ketika orang tua kasar, memberikan tekanan berlebihan akan jadi seperti apa gitu? Gini, kan tadi pola pengasuhan orang tua jelas berdampak ya ke anak. Tapi ya tadi, orang tua bisa aja ngasih pengasuhan mungkin yang tadi kita bilang sudah otoritatif gitu kan ya. Yang harusnya baik gitu kan ya. Tapi ternyata misalnya kita lihat ada faktor di anak juga yang kita harus kenalin. Ya tadi, kita harus tahu kepribadiannya si anak gimana. Karakternya si anak gimana. Kemudian ada nggak kondisi-kondisi tertentu yang memang mungkin dimiliki
si anak ini. Ambil contoh misalnya, sekarang zaman sekarang kan banyak juga ya kondisi psikologis atau kondisi tumbuh kembang pada anak gitu kan ya. Misalnya, oh ternyata anak kita berkebutuhan khusus. Mungkin susah untuk kita benar-benar bisa menerapkan otoritatif pada dia. Karena dia masih butuh di-guide, dia butuh dibimbing yang benar-benar sampai spesifik misalnya. Kemudian tadi aku bilang ada karakter, ada sifat pribadi dia sendiri. Yang misalnya contohnya gini, oh sama kakaknya otoritatif berhasil, kenapa kok sama adiknya tidak? Jadi ada karakter dia juga yang akan mempengaruhi pastinya. Apakah ini dampaknya akan seperti apa ke anak itu sendiri, kayak gitu. Nah, perlu nggak sih Mbak pola asuh itu tuh diperbarui dan ada mungkin masa atau periode waktunya nggak sih kapan ini tuh perlu dievaluasi atau ditinjau udah masih cocok apa enggak dan tandanya udah nggak ideal tuh apa? Gini, kalau ditanya apakah perlu, sebenarnya bukan. Jadi gini, sebenarnya tadi kita tuh sebenarnya jangan terpaku hanya 4 tadi. Yang 4 tadi kan yang umum ya. Yang maksudnya yang kayak orang kelompok-kelompokin ya. Sebenarnya yang penting kita perhatiin adalah satu, kita harus memperhatikan dulu nih kalau kita sebagai orang tua ya. Kita harus memperhatikan dulu, kita harus cek dulu ke diri kita. Sebenarnya kita sendiri punya isu nggak? Itu penting loh. Isu tuh dalam arti gini, kita sendiri punya nggak luka-luka pengasuhan? Kita sendiri punya nggak ketakutan-ketakutan? Kita sendiri punya nggak mimpi-mimpi yang belum tercapai? Atau apapun. Kita harus cek diri kita sebagai orang tua. Karena, kenapa? Karena seringkali hal-hal itu yang secara tidak sadar kita turunkan ke anak kita. Baik turunkan tuh dalam arti kita dan paksain ke anak. Misalnya contoh tadi, kita punya mimpi-mimpi yang belum tercapai. Secara nggak sadar kadang mimpi-mimpi itu kita turunin ke anak-anak kita. Walaupun tujuannya misalnya demi kebaikan, gitu kan ya. Terus atau tadi apakah kita punya luka pengasuhan atau enggak. Misalnya kita dulu, ya tadi yang contohnya kita dulu dengan sistem otoriter. And then kemudian sebenarnya itu kita tersakiti gitu. Jadi kita walaupun kita bilang, aku nggak pingin sama anakku nanti menjadi orang yang otoriter. Tapi seringkali terjadi, namanya anak kan kita nggak bisa kontrol ya perilaku dia, maksudnya anak ya just being anak gitu kan ya gini. Ketika anak yang dalam tanda kutip dianggap berulah, dia marah, dia mungkin jadi mukul, dia mungkin kenapa? Karena yang dia tahu itu dulu begitu. Ketika ada yang salah pada anak, ya dipukul, misalnya gitu. Jadi kita sebagai orang tua kita perlu ngecek itu dulu. Itu satu. Kemudian kedua, kita pun perlu melihat anak kita. Anak kita sendiri karakternya gimana kayak tadi, kondisinya gimana, kebutuhannya gimana. Nah, baru dari situ kita menemukan yang cocok tuh sama dia sebenarnya gimana, memang metodenya gimana. Apakah dia metodenya memang harus di-guide gitu ya, kayak kesannya jadi kayak harus di-lead satu-satu. Atau dia bisa dikasih kebebasan kayak gitu atau pada dia kalau kasus ini dia bisa dikasih kebebasan, kasus ini bisa di-guide. Jadi akhirnya memang sebagai orang tua kita harus fleksibel kayak gitu sih ya gitu, nggak bisa melihat otoritatifnya bagus jadi kita harus pakai itu agak susah karena balik lagi tadi ada kondisi kita, ada kondisi kita pribadi, ada kondisi anak kita, belum lagi ada kondisi hidup kita yang kita bilang. Misalnya kondisi hidup tuh dalam arti, ya hidup kita kan nggak semuanya mulus-mulus aja ya ketika kita jalanin gitu. Ambil contoh mungkin kalau kamu sering lihat bagaimana sekarang banyak orang tua menampilkan pola-pola pengasuhan yang sehat, yang baik, dan itu seringkali dijadikan acuan. Aku selalu bilang itu bagus, tapi harus dicek. Kan kita selamanya bisa dalam kondisi seperti itu. Kita walaupun orang tua, kita juga manusia, gitu kan. Kadang ada masanya kita lelah, ada masanya kita banyak beban pikiran, ada masanya, atau bahkan yang misalnya gitu, rumah tangga kita tidak sama seperti orang-orang yang ditampilkan di Instagram itu, kondisi ekonomi kita tidak sama seperti orang-orang yang ditampilkan di Instagram itu misalnya. Dan jadi mau nggak mau harusnya ya kita adjust itu semua. Sehingga kita bisa menemukan bagaimana sih pola pengasuhan yang tepat. Atau bagaimana sih cara kita berinteraksi dengan anak kita yang lebih tepat. Kayak gitu. Nah, salah satu saran yang aku sering sampaikan ke orang tua adalah penting sekali untuk mengajarkan anak kita sedini mungkin untuk mau bercerita. Dan kemudian ketika anak mau bercerita, dan biasanya anak kecil tuh cukup senang bercerita ya, kecuali memang yang karakternya sangat-sangat pendiam. Tapi which is itu biasanya jarang kalau namanya anak kecil. Gitu kan. Nah, ketika dia mau bercerita, satu hal yang harus kita lakukan adalah belajar mempercayai cerita dia, walaupun seabsurd apapun. Karena by the time kita sudah meragukan cerita dia, apalagi kalau ini modelnya anak pendiam, dia nggak akan cerita lagi ke depannya. Nah, ketika dia tidak cerita, kita tidak bisa benar-benar memahami apa yang dia inginkan. Kita tidak bisa benar-benar memahami apa yang dia ketahui. Jadi hanya bermodal prinsip-prinsip pola pengasuhan yang baik itu tidak cukup. Karena sebaik apapun kita sebagai orang tua, anak juga punya pikirannya sendiri kan.
punya penghayatannya sendiri gitu. Dan aku sih percaya sebagian besar orang tua tuh sebenarnya melakukan apapun yang baik, kadang dianggap anaknya nyakitin apa enggak, sebenarnya tujuannya kan demi kebaikan. Cuma ya balik lagi, mereka kadang lupa yang baik menurut mereka belum tentu baik buat anaknya, kayak gitu. Mbak Nirmala, seberapa besar nih pengaruh pola asuh anak terhadap pembentukan karakter anak? Gini, karena kan penyada karakter ada kepribadian ya. Kepribadian ini yang kita bisa bilang mungkin kita nyebutnya mungkin dari sananya gitu. Kan si anak ini kan gabungan antara gen ayah, gen ibu ya, gitu kan ya. Ada hal-hal yang memang udah tercreate dari dia lah di dalam gen dia. Misalnya, oh dia punya kecenderungan kecemasan, oh dia punya kecenderungan emosi yang lebih, punya kecenderungan cenderung lebih sensitif, dia punya cenderung lebih ketika ada emosi itu dia lebih reaktif, misalnya kayak gitu. Itu kepribadiannya dia. Nah, karakter ini yang terbentuk dari bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain. Termasuk yang namanya anak biasanya tahap awal hidupnya kan adalah dengan orang tuanya ya. Jadi ketika misalnya, oh anak ini sensitif, dia memang cukup peka sehingga dia sering banget merasa overwhelmed dengan perasaannya. Dan dalam proses hidupnya dia, dari dia bayi sampai besar, dia ngeliat bahwa oh orang tuanya kalau dikit-dikit tuh marah dan itu diterima. Instead of kalau misalnya, jadi kalau dia nangis, dibilang jangan nangis gitu. Tapi kalau dia suka ngeliat, oh ayahnya marah-marah boleh. Oh berarti dia akan tumbuh menjadi, dia belajar gitu. Oh berarti kesensitifannya dia salurkan, dan perasa tidak nyamannya kan dia pengen keluarin ya. Cara menyalurkannya nangis nggak boleh, ya udah marah. Misalnya kayak gitu. Dan itu kemudian setelah sampai dewasa dia tumbuh lagi misalnya jadi orang yang pemarah gitu. Dan orang bilang ini karakternya kasar banget sih, sulit misalnya. Kadang kita lupa itu kadang dipengaruhi juga oleh orang tuanya sebenarnya. Atau lingkungan sekitarnya lah. Anak itu kan apalagi di 6 tahun awal kehidupan ya, anak itu cukup menurutku adalah makhluk yang cukup cerdas. Karena dia menyerap banyak hal kan dalam hidup ini. Dan memang proses perkembangan otaknya sedang cepat-cepatnya, maksudnya sedang maksimalnya. Jadi apapun yang dia lihat dari lingkungan sekitar, pasti dia cenderung akan tiru. Nah dari situlah makanya kita sebagai orang tua harus hati-hati. Kita tidak bisa hanya menambahi pada anak-anak, tapi kita harus mempraktekkan itu juga dalam keseharian hidup kita. Gitu, karena anak meniru, bukan mendengarkan. Kalau anak ini sudah mengalami gangguan kesehatan mental baik yang ringan sampai yang berat gitu Mbak, apa sih yang perlu dilakukan orang tua? Pertama yang pasti adalah memang mencari bantuan, karena kalau memang sudah ada gangguan, kan WHO juga bilang ya sekarang tuh makin mudah anak-anak mengalami masalah kesehatan mental gitu ya, bukan sampai mungkin belum tentu gangguan tapi masalah. Sebaiknya memang mencari bantuan ke orang yang profesional, karena ini kan bukan something yang main-main gitu. Maksudnya banyak orang tua coba, ya kamu aja yang kurang sabar gitu ya, kamu aja yang kurang berdoa, karena nggak bisa sebegitu doang gitu loh. Karena sabar, berpasrah itu kan konsep yang abstrak ya gitu kan. Apalagi buat anak-anak yang kalau kita balik lagi ke otaknya, fungsi logika mereka, maksudnya otak logika mereka tuh belum berkembang secara sempurna. Jadi ketika anak-anak di usia ini terus kemudian dia punya kondisi, misalnya dia udah mulai jadi ada kayak depresinya gitu ya, cenderung mudah pemurung, terus kita cuma bilang, udah kamu inilah jangan apa-apa tuh jangan dipikirin, jadi orang tuh yang sabar, jadi orang tuh yang banyak lapang dada, itu terlalu abstrak buat mereka. Gitu. Nah, makanya kenapa butuh dibantu oleh tenaga-tenaga profesional yang karena memang akhirnya mereka bisa melihat lebih lanjut kondisi dia tuh apa dan apa yang bisa dilakukan untuk membantu dia. Gitu. Nah, dan kemudian kalaupun sudah dibawa ke tenaga profesional, sebaiknya memang keluarga pun berubah, sama-sama berubah. Gitu. Yang sering aku alami misalnya aku lihat ya di ruangan praktek adalah ada juga kadang orang tua oke membawa anaknya ke psikolog gitu. Tapi dia berharap anaknya berubah. Orang tuanya nggak perlu berubah. Dia berharap psikolognya akan bisa merubah anaknya. Nah itu juga nggak tepat karena ketemu psikolog paling berapa sih? Seminggu sekali gitu ya. Paling lama 2 jam. Sehari-hari anak ini kan berinteraksi sama orang tuanya. Nah sama yang tadi seperti aku bilang, anak-anak itu meniru, bukan mendengarkan. Jadi mau dikasih wejangan sebagus apapun, di rumah dia ngeliat lagi apa hal-hal yang memang membuat dia jadi makin, maksudnya kondisi kesehatan mentalnya makin buruk, ya itu yang akan terjadi. Jadi itu sih pentingnya adalah tadi mencari bantuan, dan kemudian keluarga, terutama ya orang tua gitu ya, dia juga berusaha berubah gitu. Even pun misalnya orang tua ngerasa saya nggak punya salah apa-apa, ya kayak tadi yang aku bilang, semua orang tua pasti melakukan sesuatu tujuannya demi kebaikan untuk anak. Tapi kalau apa yang kita anggap baik itu ternyata tidak diterima baik oleh anak, kan mau nggak mau kita juga harus menyesuaikan. Kita nggak bisa kekeh bahwa itu yang terbaik. Kalaupun memang akhirnya kita melihat, enggak, anak kita ini salah lihat. Yang kita lakukan ini benar-benar baik kok. Berarti kita harus melakukan approach lain.
supaya akhirnya anak bisa melihat bahwa oh ya ini demi kebaikan. Kalau kita udah tahu dia nggak bisa ngeliat terus kita paksain, kan yang ada cuma konflik ya. Yang ada anak makin menghindar. Dan tujuan kita mengajarkan kebaikan nggak akan nyampe pastinya. Kayak gitu. Terima kasih Mbak Nirmala. Iya, sama-sama. Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol disorot dunia setelah menetapkan status darurat militer pada 3 Desember 2024. Status ini dikeluarkan Yoon karena oposisi dinilai ingin memberontak dan menguasai Majelis Nasional. Tapi penetapan status ini diprotes banyak pihak dan dibatalkan 6 jam setelahnya. Namun desakan pemakzulan terhadap presiden terus berhembus. Masyarakat Korsel juga sempat melakukan demonstrasi dan meneriakan pemakzulan Yoon Suk-yeol. Para demonstran mengungkap kemarahannya akan penetapan status darurat militer dengan alasan mengusir hantu komunis. Pejabat-pejabat senior kepresidenan Korea Selatan juga berbondong-bondong mengundurkan diri. Pengunduran diri massal ini dipicu pengumuman darurat militer yang sudah dicabut. Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump melancarkan ancaman kenaikan tarif impor 100% terhadap negara-negara BRICS. BRICS adalah aliansi yang beranggotakan Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Mereka berniat mengurangi dominasi dolar. Ancaman ini dikeluarkan untuk mengantisipasi BRICS membuat mata uangnya sendiri. Lewat media sosialnya Truth Social, Trump menyatakan masa pembiaran akan gagasan negara-negara BRICS menjauh dari dolar sudah berakhir. Trump mengaku tidak akan diam atau sekadar melihat gerakan aliansi tersebut. Trump memastikan ia akan meminta komitmen negara-negara BRICS tidak membuat mata uang pengganti dolar. Federal Trade Commission (FTC) menyelidiki dugaan praktek monopoli raksasa teknologi Microsoft. Komisi Perdagangan Federal Amerika Serikat mengaku tengah fokus mengusut kasus ini karena mencakup berbagai layanan Microsoft. Beberapa layanan yang diperiksa cloud computing Azure, lisensi perangkat lunak, layanan keamanan siber, dan kecerdasan buatan AI. FTC sudah menyelidiki kasus ini lebih dari 1 tahun dan telah meminta dokumen dalam jumlah besar, termasuk data pesaing atau mitra bisnis Microsoft. Salah satu masalah yang jadi fokus utama penyelidikan adalah cara Microsoft menggabungkan perangkat lunak produktivitas dan keamanan dengan layanan cloud mereka. Praktik ini diduga menghalangi pesaingnya. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia, kita mulai dari Jakarta. Pemerintah resmi memulai uji coba program makan bergizi gratis dengan anggaran Rp10.000 per anak per hari di 150 lokasi di seluruh Indonesia, termasuk di luar Pulau Jawa, mulai dari Aceh hingga Papua. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjelaskan angka ini merupakan rata-rata yang dihitung berdasarkan hasil uji coba selama 11 bulan di Pulau Jawa yang mencakup kebutuhan 600 hingga 700 kalori per sajian. Dadan memastikan program yang dialokasikan melalui APBN sebesar Rp71 triliun ini tidak akan mempengaruhi struktur anggaran negara dan diharapkan selesai uji coba pada Januari 2025. Meski anggaran dipangkas Rp5.000, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menyatakan program ini tetap dirancang untuk memenuhi standar gizi anak. Masih dari Jakarta, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) akan membuka pendaftaran pelatih teknik untuk musim 2025 seiring berakhirnya kontrak semua pemain pelatnas pada 31 Desember 2024. Sekjen PP PBSI Riki Subagja menjelaskan pendaftaran ini terbuka untuk semua pihak, baik pelatih baru maupun pelatih yang sudah ada, untuk memberikan kesempatan yang lebih adil. Riki menambahkan semua pelatih pelatnas termasuk Irwansyah yang sebelumnya menjabat sebagai pelatih sektor tunggal putra akan dipulangkan terlebih dahulu. Meski demikian, Riki belum bisa memastikan apakah para pelatih lama akan mendaftar lagi. Pendaftaran rencananya diumumkan dalam waktu dekat. Terakhir ke Banyumas, Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas, Wardoyo menyatakan kesiapannya menyambut liburan akhir tahun. Saat ini Dinas Pariwisata sudah mulai menyiapkan pengelolaan objek wisata di wilayahnya. Salah satu aspek yang diwaspadai dinas terkait adalah cuaca ekstrim. Pengelolaan dan antisipasi dilakukan karena rata-rata objek wisata di Banyumas merupakan wisata alam. Mereka juga mengacu pada informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Wardoyo juga menyatakan ia sudah mengeluarkan imbauan antisipasi cuaca ekstrim. Kemudian mulai Minggu ke-2 Desember 2024, tim pemantau kesiapan objek wisata diturunkan untuk menghadapi liburan akhir tahun. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa nih, terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza mau pamit dulu ya. Stay safe and happy. Bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.